dalam Kristus. Selamat petang, berkah dalam. Ibadat pada petang hari ini akan dilaksanakan secara tatap muka. Ibadat akan dipimpin oleh Romo Paulus Agung Wijayanto SJ. Para pelayan liturgi pada petang ini adalah kur dari lingkungan Ricardus dan petugas lainnya dari paguyuban, lektor, misdinar, organis, pemazmur, serta prodiakon. Sore ini kita menyatukan hati untuk mengenang sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga Ia rela mengorbankan putra tunggalnya demi keselamatan kita. Dosa manusia pertama dan dosa kita semua telah memutuskan hubungan cinta kita dengan Allah. Dan untuk memulihkan hubungan yang terputus itu, Kristus menderita sengsara hingga wafat di kayu salib. Korban berdarah yang paling agung itulah yang hari ini kita kenang bersama. Upacara agung ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu liturgi sabda, untuk menghidupkan dan meneguhkan iman kita melalui kekuatan cinta Kristus yang wafat di salib. Penyembahan salib, untuk memusatkan perhatian kita pada salib Kristus sebagai sumber kemenangan dan kebahagiaan. Komuni Kudus, untuk memberi kesempatan pada umat sekalian dalam memetik buah salib, yaitu kebahagiaan bersama Kristus. Untuk menjaga ketenangan selama ibadat, kami mohon kepada seluruh umat agar menonaktifkan handphone dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Marilah dengan hikmat kita bangkit berdiri seraya mengarahkan hati untuk menyambut Tuhan.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan sengsara Kristus Putramu, Engkau membebaskan kami dari kematian, warisan dosa asal yang diturunkan kepada seluruh umat manusia. Maka perbaharuilah kami agar menjadi serupa dengan Kristus, dan sebagaimana kami membawa di dalam diri kami citra manusia duniawi sejak lahir, demikian pula semoga kami membawa citra manusia surgawi berkat daya anugerah-Mu yang menguduskan kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Bapa dan dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa dahulu, kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah dia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Sebagai taruk hamba Yahwe tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas, ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia. Dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati, ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya.
Tetapi Tuhan berkehendak merumuhkan dia dengan kesakitan. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak." Demikianlah sabda Tuhan. Serahkan jiwaku. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah.
aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, orang yang amat kesepian, orang yang dilanda duka, Kau jadikan tanda kehidupan bagi kami. Kami mohon demi sengsaranya teguhkanlah iman kami, bahwa Engkau tak akan meninggalkan kami seorang diri, bahwa kami dapat mengandalkan Dikau dalam segala sesuatu yang menimpa diri kami, kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Tuhan Yesus, Anak Allah. Maka, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Tuhan Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, segala ketidaktaatan, segala dosa dan pengingkaran terhadap nama-Mu telah diambil alih menjadi beban tanggungan putra-Mu, agar dapat membebaskan kami dari dosa Adam, serta menjadikan kami putra dan putri-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu atas jasanya dan mohon, ajarilah kami meluhurkan dan menghormati nama-Mu, dan mengimani Engkau sebagai pencipta serta penyempurna hidup kami. Amin.
Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Yohanes. Pada malam itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu bersama dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu bersenjata lengkap serta membawa lampu obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, "Siapa yang saudara cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Lalu
pengkhianat Yesus ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah Dia," mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus bertanya, "Siapa yang saudara cari?" Dan mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus menyambung, "Sudah kukatakan bahwa akulah Dia. Kalau aku yang dicari, biarkanlah mereka ini pergi." Dengan demikian terjadilah apa yang dikatakan Yesus. Dari semua yang kau berikan kepadaku, ya Bapa, tak seorang pun kubiarkan hilang. Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang, diunusnya pedang itu, dan diayunkannya pada hamba Imam Agung, sampai terpotong telinga kanannya. Adapun nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan dan perwiranya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka menggiring Yesus mula-mula kepada Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat Imam Agung. Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi, "Baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa." Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan Imam Agung, maka bersama Yesus ia masuk pelataran istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Kata Petrus, "Bukan." Sementara itu para hamba dan petugas bait Allah
telah memasang api dan berdiri berdiam di situ. Sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam Agung menanyai Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab kepadanya, Saya sudah berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul, dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar saya. Tanyakan apa yang saya katakan kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan. Ketika Yesus memberikan jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Kau berani menjawab begitu kepada Imam Agung? Yesus menjawab, Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku? Kemudian Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas Imam Agung. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang kepadanya, Bukankah engkau juga seorang murid Yesus? Petrus menyangkal dan berkata, Bukan. Kata seorang hamba Imam Agung, saudara dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Rupanya aku melihat engkau di taman itu bersama Yesus. Petrus menyangkal lagi. Dan tepat pada saat itu, jago berkokok. Amen.
Yesus digiring dari istana Kayafas ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi, para penggiring Yesus tidak masuk balai pengadilan itu, supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, "Apa tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab, Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan, seandainya dia tidak berbuat suatu kejahatan. Lalu Pilatus berkata, "Ambillah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri." Orang-orang Yahudi menjawab, Kami tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. ini terjadi supaya terlaksana sesuai dengan perkataan Yesus yang telah dinyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, "Apakah engkau raja bangsa Yahudi?" Jawab Yesus, Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang lain yang mengatakan itu tentang saya? Lalu Pilatus berkata, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang kau lakukan?" Kemudian Yesus memberi jawaban ini, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hambaku tentu sudah berjuang. Jangan sampai aku diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, "Jadi engkau raja?" Lalu Yesus menyahut, Benar saya raja. Saya dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran
mendengarkan suara saya. Pilatus berkata, apa itu kebenaran? Sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini, tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apakah kamu menghendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini? mereka berteriak, Jangan dia, berikan Barabas. Adapun Barabas itu seorang penyamun. Sesudah itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar untuk didera. Lalu prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus, dan selai mantel ungu mereka kenakan pada tubuhnya. Para prajurit itu datang kepada Yesus dan berkata, Salam, hai Raja bangsa Yahudi. sambil menamparnya. Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Yesus pun keluar, bermahkota duri dan bermantel ungu. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, lihatlah manusia ini. ketika imam-imam kepala dan para penjaga melihat Yesus, mereka berteriak, Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. kata Pilatus, Ambillah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri, sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum dia. orang-orang Yahudi berkata, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu, dia harus mati, sebab ia mengaku putra Allah. Mendengar itu Pilatus bertambah takut. Ia masuk ke dalam balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, Dari mana engkau? tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun kepadanya.
Maka kata Pilatus, Engkau tidak mau berbicara terus terang kepadaku? Apakah kau tidak tahu bahwa aku berkuasa untuk melepaskan ataupun menyalibkan engkau? jawab Yesus, Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya. Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan Kaisar. Mendengar itu, Pilatus mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai ubin atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, Buang saja, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? para imam kepala menjawab, Satu-satunya raja kami ialah Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus sambil memikul salibnya. Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib itu. Bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah mengapiti Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya, dan keterangan itu ditulis
tertulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, "Jangan menulis Raja bangsa Yahudi, tetapi Ia sendiri yang berkata, saya Raja bangsa Yahudi." Tetapi Pilatus menjawab, Sekali kutulis, tetap kutulis. sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi 4. Sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah itu merupakan selai tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, "Jangan kita memotongnya, baiklah kita undi saja, siapa yang akan mendapatnya." Demikianlah terjadi, supaya terlaksanalah kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka. Memang itulah yang dilakukan prajurit. Dekat salib Yesus, berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas serta Maria dari Magdala. Lihat ibunya bersama murid kesayangannya di sampingnya. Yesus berkata kepada ibunya, Ibu, itulah anakmu. Lalu Yesus berkata kepada murid-Nya, Itulah ibumu. dan sejak itu murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, Ia berkata, Aku haus. Di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seseorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah mencicip cuka itu, Ia berkata, Selesailah sudah.
kepala dan menyerahkan rohnya. Hari itu hari persiapan Paskah, supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat, sebab Sabat itu hari pesta besar. Maka orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan, lalu mayatnya diambil dari salib. Maka prajurit-prajurit datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya mereka pada Yesus, mereka melihat bahwa Ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu, kakinya tidak jadi dipatahkan. Tetapi salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dengan tombaknya, dan segera keluar mengalir darah dan naik. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksian itu. Dan ia tahu bahwa Yesus mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci. Tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain berkata, orang akan memandang Dia yang mereka tikam. Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus.
Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran damar dan cendana, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dengan kain kafan, sambil membubuhinya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan, ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi, dan letak kubur itu dekat. Maka Yesus dimakamkan di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu saudariku yang terkasih di dalam Kristus, silahkan duduk kembali. Pada hari ini kita bersama-sama dengan seluruh umat Katolik sedunia memasuki permenungan perayaan misteri penyelamatan yang dilakukan Allah bagi kita. Merayakan Trihari Suci, kita diajak ada berbagai langkah kehidupan kerohanian yang pantas untuk kita cermati. Pada kesempatan ini saya mau mengajak Bapak Ibu saudariku untuk merenungkan 3 hal. Yang pertama, kita pantas bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita itu bukan siapa-siapa, kita itu bukan apa-apa, kita hanyalah abu dan debu saja. Permenungan ini sudah dimulai pada waktu kita memasuki masa Prapaskah, memasuki masa kita berpantang dan berpuasa, kita mulai dengan Rabu Abu. Kita diingatkan, kita itu hanyalah abu dan debu saja. Tetapi Tuhan sungguh mencintai kita, memberi kita kehidupan. Meskipun kita jatuh ke dalam kedosaan, Allah tidak menghentikan kasih-Nya pada kita. Dia mau menyelamatkan kita di dalam diri Kristus Tuhan kita. Kita bahkan ditebus dan dijadikan anak-anak Allah. Itu adalah permenungan yang pertama. Yang kedua, kita diajak untuk memasuki misteri kasih Allah, yaitu yang sering disebut sebagai jalan pengosongan diri. Apa itu? Kristus mencintai kita dengan sungguh-sungguh. Dia taat pada Allah Bapa untuk karya penyelamatan ini. Dia mengosongkan diri. Mengosongkan diri tidak berarti dia lalu blank. Hanya melotot saja, tidak jelas. Bukan itu. Orang yang sungguh mau mencintai sesamanya akan mau memberikan diri seutuhnya. Memberikan diri seutuhnya. Tuhan Yesus memberikan dirinya seutuhnya pada kita. Dia meskipun Allah tidak mempertahankan haknya itu, tetapi dia memilih untuk masuk di dalam dunia kita manusia ini. Dia mau menjadi sama dengan kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa, dan dia mau memberikan segala-galanya untuk keselamatan kita. Bahkan dia rela menderita, dia disalibkan dan bangkit untuk keselamatan kita. Pada permenungan jalan yang kedua ini, kita diajak untuk merenungkan sejauh manakah kualitas kasih kita. Apakah kita ketika kita mengatakan aku mencintai keluargaku, aku mencintai sesamaku, aku mencintai gerejaku, aku mencintai Tuhanku, apakah kita memberikan diri seutuhnya? Ataukah masih ada sesuatu yang tersimpan untuk kerakusan kita, untuk keegoisan kita, untuk kemenangan kita, untuk kemalasan kita, dan seterusnya. Masuki masa Trihari Suci, kita tidak hanya diajak untuk bersyukur dan berterima kasih, tetapi juga untuk mensyukuri. Lihatlah, Allah memberikan teladan yang sungguh luar biasa pada kita. Cintai dengan seutuhnya, memberikan diri. Bukan hanya apa yang kita miliki, harta benda, bukan hanya kata-kata, bukan hanya terbatas hal-hal yang nampaknya dari luar, tetapi diri kita terberikan kepada pribadi-pribadi yang kita cintai. Bapak Ibu saudariku yang terkasih di dalam Kristus, hal yang ketiga yang pantas kita renungkan adalah ini. Jalan keselamatan yang dipilih oleh Allah ternyata berbeda dari cara berpikir manusia.
Apakah Allah bisa menyelamatkan kita tanpa melalui proses seperti yang kita renungkan pada hari ini, penderitaan, sengsara, salib, dan kematian? Allah tentu saja bisa, tetapi Dia memilih jalan itu. Kasih yang sungguh-sungguh tidak akan takut kepada penderitaan. Kasih yang sungguh-sungguh tidak takut untuk berkorban. Kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang murni akan berani untuk terluka. Bahkan seperti yang diteladankan oleh Kristus, akan berani juga memberikan nyawa untuk keselamatan yang dicintainya. Peristiwa ini tentu tidak mudah karena manusia cenderung untuk melihat yang indah, yang baik-baik saja, yang nampak mulia, yang cantik-cantik, yang gagah-gagah, yang perkasa, dan seterusnya. Kalau bisa menghindari apa yang menyulitkan, apa yang menyakitkan, apa yang membuat menderita, dan seterusnya. Tetapi apakah ini pilihan Allah atau pilihan kita? Tapi ibu saudariku yang terkasih di dalam Kristus, pada gerak langkah yang ketiga ini kita diajak sejauh manakah kualitas kasih kita. Apakah kasih kita yang memberikan diri itu sungguh-sungguh tulus dan kita berani berkorban untuk itu? Apakah kita mudah untuk mengeluh? Apakah kita mudah untuk putus asa? Apakah kita mudah untuk patah semangat? Apakah kita mudah untuk iri hati, cari enaknya sendiri? Ataukah kita seperti Kristus berani untuk memberikan diri sampai terluka, berdarah-darah, dan bahkan mati di kayu salib? Bapak Ibu saudariku yang terkasih di dalam Kristus, bacaan yang pertama mengingatkan pada kita, yang nampak terluka, yang tidak tampan itu, yang tidak bagus itu bukan orang yang bersalah, tetapi orang yang tidak bersalah sama sekali, tetapi Dia rela menanggung kelemahan, kedosaan kita, hukuman kita. Dan Allah berpihak padanya. Maka pertanyaannya yang pantas untuk direnungkan pada hari ini adalah, Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita perlu merenungkan pada hari-hari ini, siapakah orang di sekitar kita, orang-orang yang telah berani dan mau menjadi penanggung beban dosa kita, yang berani untuk menyediakan diri mengangkat kelemahan kita, yang berani berkorban dengan tulus meskipun nampaknya tidak indah, penampilannya mungkin sederhana, penampilannya tidak membanggakan, tetapi dia ternyata telah menanggung kelemahan kita, dia rela berkorban untuk keselamatan kita. Itu bisa terjadi pada orang tua kita, itu bisa terjadi pada Bapak Ibu, pasangan Bapak Ibu, bisa terjadi pada anak-anak, pada saudara, kepada teman, pada siapa saja. Silahkan atau mari kita renungkan, siapakah orang-orang di sekitar kita yang telah mau berdarah-darah, yang mau dihina, yang mungkin kita sendiri menyepelekannya, yang mungkin kita sendiri tidak menganggapnya, yang mungkin kita malah menambah penderitaannya tanpa kita mau menanggung kelemahan yang telah kita seharusnya kita pikul, tetapi dia mau mengangkatnya. Apakah kita hanya akan menuntut dan menuntut pada dia? Apakah kita akan semakin menindas dia? Apakah kita akan semakin membuat dia sengsara? Kita seringkali merasa diri paling baik, kita merasa diri paling cantik, kita merasa diri paling gagah, paling bagus, paling berkuasa, dan seterusnya. Padahal kita ini bukan siapa-siapa, kita itu bukan apa-apa, kita hanyalah abu dan debu saja. Hanya karena kemurahan hati Allah, kita mendapatkan segala kurnia ini. Ada begitu banyak tangan yang mau berletih, ada begitu banyak bahu yang mau dibebani beban dosa kita. Ada begitu banyak orang yang memberikan hatinya yang perih, letih, pedih karena menanggung malu yang seharusnya kita tanggung. Tetapi dia mau
dilibatkan oleh Allah di dalam karya keselamatan itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada langkah ini apakah kita berani untuk datang kepadanya dan meminta maaf? Datang kepadanya mohon pengampunan, datang kepadanya mohon rahmat, supaya kita pun berani untuk mengangkat penderitaan dia. Karena kita dicintai, karena kita diampuni, karena kita telah diangkat martabat kita, yang sebetulnya adalah kita bukan berhak untuk itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Masuki pekan suci ini, trihari suci ini, kita diajak untuk melihat misteri kasih Allah yang sungguh luar biasa, yang sungguh dalam, dan mengangkat kita untuk masuk ke dalam kedalaman kehidupan rohani. Tidak hanya asal-asalan, tidak hanya abal-abal, tetapi sungguh dalam, karena kita telah dijadikan oleh Kristus saudara-saudarinya di dalam dirinya menjadi anak-anak Allah. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan doa-doa kita. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula bagi Bapa Suci kita Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk Uskup kita Rubestus Rubiat Moko, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Marilah kita berdoa pula bagi para calon baptis kita, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembaptisan kelahiran kembali, segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau selalu menyuburkan gerejamu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula bagi semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran, layak menemukan Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian, sehingga selalu berhasrat mencari Engkau, dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon bantulah, agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun, mampu melihat tanda kasih sayang-Mu, dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara,
supaya seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah yang maha kuasa dan kekal, di tanganmu-lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuanmu di seluruh dunia, terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian, dan kebebasan beragama, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada di dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Penghormatan salib Kristus dilakukan dengan cara umat berlutut secara bersama setelah salib besar ditempatkan di tempat yang sudah disiapkan. Inilah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Inilah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Inilah kayu salib, di
sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga,
Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus sungguh mencintai kita. Dia rela menderita sengsara, wafat dan bangkit untuk keselamatan kita. Oleh karena itu malah kita mohon kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, dan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Gembala baik, yang mempertaruhkan nyawa bagi domba-dombanya. Maka berbahagialah kita yang diundang dan mau hadir dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas berangkat pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Di kayu salib Engkau tergantung, hening tunduk hati kami termenung karena dosa kami yang tak terhitung. Kau rela mati di salib kayu agung. Lihatlah Dia yang di sana tertambah, menunggumu bertobat sebelum terlambat. Biarkan Dia merubah hatimu yang jahat, agar hidupmu selamat tak berurang rambut. Datanglah padanya yang mati tergantung. Datanglah padanya karena cintanya agung. Dialah tempat kita selalu berlindung, baginya kita senandungkan diri. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu telah rela menjadi hamba penderita karena kedosaan kami. Dan kami mohon, pandanglah kami yang menghadap Engkau dengan tangan yang hampa. Bebaskanlah kami dari kebencian dan perselisihan, kelaliman dan kedengkian, kecemasan dan kekhawatiran, berkat daya cinta kasih-Mu yang lebih kuat daripada maut. Kuatkanlah kami di dalam memikul salib-salib kehidupan kami, hingga kelak kami pulih mengikuti Dia di dalam kemuliaan abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Di kayu salib hina, Yesus tergantung karena dosa-dosa kita yang tak terhitung, dan bahkan Yesus rela wafat untuk menjadikan kita hidup. Romo dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Perayaan ibadat dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk menjaga ketertiban, umat dimohon meninggalkan gereja mulai dari bangku yang paling belakang atau menurut arahan petugas. Marilah kita mengakhiri ibadat ini dengan memohon berkat agar kita pun mampu berbela rasa pada sesama dan memiliki harapan yang kuat untuk selalu tinggal dalam kasih Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menundukkan kepala untuk menerima berkat dari Tuhan. Allah Bapa sumber segala rahmat dan penghiburan, kami bersyukur karena dengan mengenangkan dan merenungkan sengsara dan wafat Putra-Mu di salib, Engkau juga meneguhkan harapan dan iman kami atas kebangkitannya. Turunkanlah berkat-Mu yang berlimpah ke atas umat-Mu ini,
Berikanlah pengampunan atas segala dosanya. Anugerahkanlah ketabahan dan penghiburan di dalam kesedihannya. Dan yakinkanlah akan jaminan keselamatannya berkat penebusan Yesus Kristus Putramu, sebab dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga saudara sekalian dilindungi dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat penghormatan salib pada hari ini sudah selesai. Mari kita pergi mewartakan cinta kasih, kesetiaan dan keadilan Tuhan di tengah umat-Nya.